Titrasi atau biasa disebut reaksi netralisasi merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui konsentrasi larutan asam dan basa. Analisis ini disebut analisis titrometri karena yang diukur adalah volume dari asam dan basa yang terpakai dalam titrasi. Contohnya seperti menentukan kadar asam cuka perdagangan atau mereaksi asam cuka dengan suatu basa. Materi selanjutnya adalah kurva titrasi asam basa. Kurva titrasi asam basa terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah titrasi asam kuat oleh basa kuat. Titrasi asam kuat oleh basa kuat artinya titran atau larutan standar pada buret menghasilkan basa kuat, dan titrat atau larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan asam kuat. Kita dapat melihat kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat yang berada di samping ini. Dari kurva di samping terdapat daerah X yang menunjukkan pH pada awal titrasi saat pH berada pada wilayah asam karena masih tersisa asam kuat. Selain itu terdapat juga titik G yang dimana menunjukkan pH sama dengan 7 yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen atau asam kuat pada sampel tepat bereaksi dengan basa kuat, sehingga pH larutan adalah pH garam netral. Yang terakhir ada daerah Z yang menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH menjadi basa karena dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan basa kuat. Yang kedua, titrasi basa kuat oleh asam kuat. Titrasi basa kuat oleh asam kuat artinya titran atau larutan standar pada buret menghasilkan asam kuat, dan titrat atau larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan basa kuat. Dari gambar kurva di samping, terdapat daerah P yang menunjukkan pH pada awal titrasi saat pH berada pada wilayah basa, karena masih tersisa basa kuat. Ada juga titik Q yang menunjukkan pH sama dengan 7 yang menandakan titik telah mencapai titik ekuivalen atau basa kuat pada sampel tempat bereaksi dengan asam kuat, sehingga pH larutan adalah pH garam netral. Ada juga daerah R yang menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH menjadi asam karena dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan asam kuat. Yang ketiga adalah titrasi asam lemah oleh basa kuat. Titrasi asam lemah oleh basa kuat artinya titran atau larutan standar pada buret menghasilkan basa kuat, dan titrat atau larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan asam lemah. Kita dapat melihat kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat di samping ini. Dari gambar kurva di samping terdapat daerah M yang berupa pH sebelum titrasi yang dimulai dari wilayah asam namun sedikit lebih tinggi daripada pH asam kuat. Selain itu ada juga titik L yang menunjukkan pH sama dengan 7 yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen atau asam lemah pada sampel tempat bereaksi, sehingga pH larutan adalah pH garam basa. Ada juga daerah K yang menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH naik kembali karena dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan basa kuat. Dan yang terakhir atau yang keempat, titrasi basa lemah oleh asam kuat, yang dimana artinya titran atau larutan standar pada buret menghasilkan asam kuat, dan titrat larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan basa lemah. Untuk itu dapat kita lihat kurva pada titrasi basa lemah oleh asam kuat di samping ini. Pada gambar kurva di samping terdapat daerah X yang berupa wilayah pH sebelum titrasi, yaitu pH pada wilayah basa namun sedikit lebih rendah daripada pH dari basa kuat. Ada juga titik Y yang menunjukkan pH kecil dari 7 yang menandakan titrasi telah mencapai titik ekuivalen atau basa lemah pada sampel tempat bereaksi, sehingga pH larutan adalah pH garam asam. Ada juga daerah Z yang menunjukkan pH setelah melewati titik ekuivalen, pH turun kembali karena dalam larutan telah kelebihan titran yang merupakan asam kuat. Materi selanjutnya adalah perhitungan kadar larutan asam maupun basa pada titrasi asam basa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung konsentrasi atau kadar larutan asam maupun basa pada titrasi asam basa, yang pertama adalah menulis persamaan reaksi netralisasi yang berlangsung. Contohnya reaksi antara larutan asam A dengan larutan basa B. Maka dapat kita lihat seperti gambar di samping.
Yang kedua adalah menampilkan perbandingan reaksi antara jumlah mol asam A serta basa B yang bereaksi supaya tepat habis reaksi, di mana perbandingannya antara Na dibanding B sama dengan A dibanding B. Maka menghitung konsentrasi atau kadar larutan asam A maupun basa B berdasarkan perbandingan di atas. Selanjutnya, apabila valensi asam A serta basa B yang bereaksi telah diketahui, maka konsentrasi atau kadar larutan asam maupun basa bisa juga dicari menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah mol asam A dikali volume asam A dikali valensia asam A sama dengan mol basa B dikali volume basa B dikali valensia basa B. Untuk keterangan rumusnya dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Pada titik ekuivalen, larutan asam atau basa akan berubah menjadi netral. Pada titik ini, konsentrasi asam atau basa dalam larutan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan stoikiometri. Persamaan ini dilakukan dengan membandingkan jumlah mol larutan standar yang ditambahkan dengan jumlah mol analit yang dititrasi.